Pengantar penerbit. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan izinnya kami dapat menerbitkan buku karya Prof. Hamka yang banyak diminati ini. Sholawat serta salam kami sampaikan kepada junjungan kita, Rasulullah dan para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam menjadikan beliau suri teladan. Tak ada suri teladan terbaik di dunia, selain Rasulullah. 4 bulan di Amerika merupakan revitalisasi dari karya Hamka berjudul Sama terbitan Tinta Mas, salinan naskah koleksi Ahmad Ahnaf. Buku ini mengajak kita mengenal banyak hal tentang Amerika. Sebagian dari kita selama ini mungkin mengenal Amerika adalah negara superpower dengan berbagai produksi film Hollywoodnya. Namun, selain dari apa yang telah kita kenal, Amerika ternyata menyimpan kebudayaan dengan sejarah yang menarik serta memiliki tempat-tempat yang indah dan terkenal, seperti San Francisco, Grand Canyon National Park, air terjun Niagara, dan beberapa tempat lain yang termasyhur. Hamka juga mengunjungi berbagai universitas yang ada di Amerika sebagai perbandingan dengan universitas di Indonesia, dan menjadi contoh bagaimana peraturan bisa tegak di negeri yang pernah membedakan orang berkulit hitam dengan orang berkulit putih. Selain terkenal dengan sebutan negara superpower, Amerika terkenal dengan negara yang hidup dalam materialisme. Namun, Amerika juga mengirimkan zending dan misi agama sampai ke negeri Tiongkok sebab universitas-universitas yang ada di Amerika juga marak kegiatan keagamaan. Bahkan, saat kunjungan 4 bulannya ke Amerika pada tahun 1950-an, Buya Hamka sempat mengunjungi seorang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, bernama Father Divine. Father Divine lahir dari perasaan rendah diri yang terdapat dalam jiwa orang negro, karena dipandang hina oleh orang kulit putih Amerika. Demikianlah kesan-kesan yang didapat Buya Hamka saat kunjungan ke Amerika Serikat. Buah dari tulisan seorang penasihat Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 1952, yakni tanggal 25 Agustus sampai tanggal 25 Desember tahun 1952, semoga menjadi inspirasi bagi kita bahwasanya sebuah kenang-kenangan dari sebuah perjalanan tidak hanya berupa barang. Tulisan yang menarik dan menggugah banyak orang, bisa jadi lebih berharga dan diminati banyak orang karena hasil pengamatannya bisa dinikmati oleh lebih banyak orang. Namun, pesan dari Buya Hamka bahwa segala hal baik yang ada di negeri orang, tanah airku pun bisa. Penerbit. Pengantar penulis. Banyak handai tolan dan murid, saat saya berziarah kepada mereka di daerah Indonesia yang luas ini, meminta kepada saya supaya kisah dan tinjauan yang saya dapat selama perlawatan ke Amerika Serikat 4 bulan lamanya, tanggal 25 Agustus sampai tanggal 25 Desember tahun 1952, saya hidangkan kepada mereka dengan berupa tulisan. Mereka meminta rupanya supaya pandangan seorang santri, jika dia masuk ke dalam pergaulan modern, saya lukiskan. Keinginan saya sendiri hendak menuliskannya, entah manalah yang lebih besar dengan keinginan handai tolan dan murid-muridku itu. Apatah lagi teman sahabat yang tinggal di Amerika pun menganjurkannya dengan sangat, seumpama Hasan M. Tiro dan K. Yunus di New York, Ishak Zahir di Washington, dan lain-lain. Setelah saya coba tuliskan dan kumpulkan segala kenang-kenangan indah dalam perjalanan, terbuktilah bahwa buku ini harus menjadi 2 jilid. Jilid pertama pandangan perjalanan sepintas lalu, tentang tempat-tempat yang dikunjungi, universitas yang dimasuki, dan gereja yang didatangi selama di Washington DC, New York, Illinois, Michigan, Colorado, Utah, California, Arizona, Louisiana, Florida, dan lain-lain. Pada jilid kedua barulah ditulis kesan-kesan, perbandingan, tinjauan, kelebihan orang dan kekurangan kita, atau sebaliknya. Pengharapan Indonesia di masa depan, demi melihat kemajuan negeri orang, dan lain-lain.
Semoga ada faedahnya kesan perjalanan 4 bulan di Amerika, terutama bagi angkatan muda tempat menyandarkan pengharapan di hari depan. Dengan satu ucapan yang terlompat dari mulut saya setiap melihat yang ganjil di negeri orang, tanah airku pun bisa. Jakarta, Januari tahun 1954, penulis Hamka. Berangkat. Sebagai seorang yang turut bertanggung jawab memimpin bangsanya, haruslah saya memperluas paham, memperlapang dada, dan mencari perbandingan ke negeri lain di dunia, terutama negeri barat yang jelas sudah lebih maju. Jika 2 tahun yang lalu saya telah melawat ke negeri Arab, terutama tanah suci Mekah dan Madinah untuk mencari sumber kekuatan jiwa, sudah sepatutnya saya melawat ke Amerika mencari sumber kekuatan akal. Kesulitan tentu ada sebab baru sekali ini akan menempuh. Namun, jiwa yang senantiasa ingin berhubungan langsung dengan Tuhan, tidaklah boleh merasa kecil jika mengedari dunia ciptaan Tuhan. Tukis munggu naik ke bukit, tingkat gunung tahta di awan, pandang kecil alam semesta. Undangan pemerintah Amerika Serikat untuk melawat ke negerinya selama 4 bulan telah saya sambut dengan segala kegembiraan. Kementerian Agama Republik Indonesia pun memberikan bantuan moral yang tidak kecil. Itu tidaklah dapat saya lupakan. Benua sebesar itu, negara sebesar dan seluas itu, mempunyai hal-hal yang patut dipelajari dari ribuan segi, sedangkan waktunya hanya 4 bulan, alangkah sedikit. Sebab itu, tidak ada lain jalan bagi saya, hanya membatasi apa yang akan saya pelajari itu. Jangan banyak-banyak supaya tidak kecewa nantinya. Saya simpulkanlah maksud perjalanan itu kepada 3 perkara saja. Itu pun sudah banyak. 1. Bagaimanakah besarnya kemungkinan manusia kepada hidup beragama di abad ke-20 ini? Apakah peranan yang akan diambil Islam dalam hal itu? 2. Di manakah letak tanah airku Indonesia dalam pergaulan bangsa-bangsa? Dan apakah tugasnya dalam membina dunia baru? 3. Siapakah sebenarnya aku ini? Di mana sebenarnya tempatku berdiri? Apakah tugasku dalam hidup? Di dalam 3 perkara itu, yang ketiga inilah yang amat penting sebab Immanuel Kant pernah mengatakan, selidikilah dengan saksama, apakah tugasmu dalam hidup? Apakah gunanya engkau dilahirkan ke dunia? Setelah saya batasi dalam 3 perkara itu, saya pun berangkat. Sebelum melangkah dari tangga, saya baca wirid yang diajarkan Nabi, Bismillah wa tasamu billah wa tawakkaltu alallah wa la haula wa la quwata illa billah. Pada hari Ahad, tanggal 24 Agustus tahun 1952, pukul 5 pagi, berangkatlah saya dengan pesawat KLM Constellation dari Bandara Kemayoran. Berhenti di Bangkok, Kalkuta, Karachi, Basra, Damaskus, dan Frankfurt. Hari Senin, tanggal 25 Agustus, pukul 5 sore, sampailah di Bandara Schiphol Amsterdam. Sehari semalam lamanya berhenti di negeri Belanda, menjadi tamu dari keluarga Tuan Zakaria di Den Haag. Dia adalah pegawai tinggi dari Komisariat Agung Indonesia di Belanda. Sahabat baik saya sejak di Medan. Hari yang sehari semalam itu telah saya gunakan dengan baik. Dengan ditemani oleh Nyonya Zakaria dan putrinya, dapatlah negeri kecil berjiwa besar itu saya lihat. Bangsa Belanda yang gagah perkasa, yang telah dapat memerintah bangsa lain yang 20 kali lebih besar dari negerinya, 350 tahun lamanya. Meskipun Indonesia sekarang telah terlepas dari tangannya karena demikian kehendak sejarah, bangsa Belanda tidaklah kehilangan akal. Negerinya yang dihancur leburkan oleh perang dan kependudukan Jerman, sedang dibangun kembali. Di negeri Belanda sehari semalam dapatlah saya mengesani manusia Belanda di tanah Belanda. Namun, jika berjumpa di jalan-jalan, orang-orang tua mungkin pensiunan dari kemegahannya yang hilang. Hanya dari orang tua semacam ini sajalah yang masih kelihatan sedikit keangkuhan melihat orang memakai peci. Adapun dari yang muda-muda sudah tak ada lagi. Dialah yang lebih insaf bahwa dunia telah berubah.
Pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus, pukul 10 malam, berangkatlah saya ke New York. Hari Rabu, tanggal 27 Agustus, pukul 12 siang, sampailah saya di New York. Kedatangan saya telah dielu-elukan oleh beberapa orang wakil dari Departemen Luar Negeri dan wakil dari Konsulat Indonesia di New York, yaitu Saudara Itham, wakil dari Saudara Basri Hasnam, Saudara Pesik, Saudara Hasan M. Tiro, dan Kahrudin Yunus. Pukul 2 petang saya meneruskan penerbangan ke Washington. Pukul 3.30 sampailah di Washington, pusat pemerintahan Amerika Serikat. Dua pemuda Indonesia, Prahasto dan Ibnu, datang menjemput saya, sebagai wakil dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat. 4 bulan di Amerika. Hanya 4 bulan di negara sebesar itu masihlah jauh dari puas. Harus diakui bahwa memang banyak yang patut dipelajari dan diselidiki. Mulai datang di Amerika pada tanggal 27 Agustus tahun 1952, yang mulai saya masuki ialah Washington, kedudukan pemerintah pusat. Dari sanalah kelaknya rancangan perjalanan saya akan diatur. Washington cukup besar dan hebat. Namun, setelah melihat kota yang lain, nyatalah bahwa Washington tidaklah termasuk kota yang besar. Kota besar adalah 4 berturut-turut dari New York, Chicago, Los Angeles, dan San Francisco. Washington sebagai pusat pemerintahan federal, berbeda dengan Jakarta. Washington bukan pusat ekonomi, tetapi pusat politik. Pusat ekonomi adalah New York, kemudian Chicago. Keistimewaan Washington adalah karena gedung Capitol tempat kedudukan Kongres, Istana Putih tempat kediaman Presiden, Monumen Washington yang tingginya 500 kaki, patung peringatan Jefferson, dan tugu peringatan Abraham Lincoln. Washington terletak di dalam distrik Columbia. Sebab itu, senantiasa ditulis Washington DC karena sebuah negara bagian sebelah barat ada pula yang bernama Washington. Oleh karena kotanya adalah kota diplomatik, suasananya tenang dan bersih. Setelah berdiam di Washington untuk menyesuaikan diri selama 22 hari, barulah saya berangkat ke New York. Barulah berjumpa kota kedua sesudah London yang paling besar di dunia, yang berpenduduk 8 juta jiwa. Barulah mulai saya tercengang-cengang menengadah, melihat pencakar langit yang tinggi-tinggi. Sepayah-payah menengadah, tetapi puncaknya tidak juga kelihatan. Barulah berjumpa manusia yang bermuka kaku, berjalan tergesa-gesa, walaupun bertumbuk di tengah jalan karena sama-sama terburu, tidak ada berkelahi, cukup dengan excuse me saja. Maaf, habis perkara. Barulah bertemu kota yang benar-benar internasional, melihat segala macam warna kulit dan mendengar berbagai ragam bahasa. Ribut dan ramai, tetapi teratur. Seramai itu orang di jalan raya, tetapi pelanggaran jarang sekali terjadi. Barulah bertemu gedung Empire State yang terdiri dari 103 tingkat dan didiami oleh lebih 100.000 orang. Barulah bertemu dengan toko-toko besar yang segala sesuatu dijual di sana. Mulai dari pakaian, lalu permainan anak-anak, lalu perkakas dapur, dan perhiasan perempuan. Ada kantor pos, kantor telepon, dan restoran serta kafetaria, sehingga jika kita telah masuk ke dalam, tidak usah pergi ke toko lain lagi sebab di sana segala yang diinginkan telah ada. Beribu-ribu orang masuk dan beribu orang keluar setiap hari, terdiri dari 7 atau 8 tingkat. Masuk ke dalam sebuah toko saja, tergambarlah dalam ingatan saya pasar Bukit Tinggi, tetapi dipunyai oleh satu orang. Setiap hari, apabila saya berjalan malam dengan mobil bersama kawan-kawan di jalan raya lurus yang bernama highway, yang jalannya terbagi 2, yang kesana-kesana saja dan yang kemari-kemari saja, kelihatan beribu-ribu kemegahan, beribu-ribu mobil. Lampu yang kemari mengkilat cahaya putih. Lampu yang ke sana mengkilat cahaya merah, lampu belakang. Orang berjalan kaki hanya terdapat di tengah kota. Adapun jika keluar kota saja sedikit,
Tidak bertemu lagi orang yang berjalan kaki. Penduduk New York 8 juta jiwa, tetapi yang terbesar jumlahnya adalah dua golongan bangsa. Pertama Italia, kedua keturunan Irlandia. Tingkat ketiga orang Yahudi dan tingkat keempat orang Jerman. Perebutan pengaruh dalam New York adalah di antara dua golongan pertama, yaitu Italia dan Irlandia. Seorang wali kota New York yang amat ternama dan berpengaruh telah diabadikan namanya menjadi nama lapangan terbang, yaitu LaGuardia. Di New York kita dapat melihat berbagai raksasa. Raksasa pertama ialah gedung Empire State. Inilah binaan yang pada masa ini telah mengalahkan segala binaan yang terkenal tinggi di dunia. Menara Eiffel di Paris tingginya hanya 512 kaki. Piramida di Mesir tingginya hanya 415 kaki. Semua ketinggian itu sekarang telah dipukul jatuh oleh gedung Empire State. Lama sebelum gedung raksasa ini berdiri, di kiri kanannya lebih dahulu telah berdiri beratus-ratus pencakar langit dan berpuluh di antaranya telah ada yang menyamai piramida dalam hal tinggi atau kukuhnya. Jika kita naik ke atas gedung Empire State, piramida hanya akan kelihatan sebagai alas dasarnya saja. Tinggi gedung itu hanya 1250 kaki. Ada 103 tingkat. Sedikit pun tidak terniat di hati saya hendak naik ke tingkat 103 dengan mendaki jenjang-jenjangnya. Jika saya coba, tentulah nyawa saya lebih cepat melangkah dari diri saya sendiri sehingga sebelum sampai di tingkat 103, nyawa lebih dahulu terbang ke langit. Kami membayar $1 lebih kepada penjaga pintu, maka kami pun masuklah ke dalam lift. Diangkatlah kami dari tingkat pertama sampai ke tingkat 80. Di tingkat 80 kami pun keluar dan ganti kereta. Pindah ke jentera lain yang mengangkat kami lagi ke tingkat 86. Dari sana ganti kereta pula, pindah ke jentera lain yang mengangkat kami ke tingkat 102. Dari tingkat 102 barulah kita kuasa untuk naik ke tingkat 103. Dari sana kita dapat melihat alam sekeliling kita. Mobil-mobil di jalan raya kelihatan seperti beriring saja dan klaksonnya tidak kedengaran lagi. Manusia tidak tampak seorang juga, kecuali dengan teropong yang memang telah tersedia di sana. Gedung-gedung lain di sekelilingnya, yang sekurang-kurangnya 20 tingkat, tampak dari puncak 102 atau 103 laksana peti bersusun-susun saja. Dari bawah tadi agak panas, tetapi sampai di atas sekali kita mulai merasa dingin. Suatu pekerjaan raksasa dari bangsa yang ingin main raksasa-raksasaan, yang memukul jatuh segala ketakjuban dunia. Dahulu Khufu, Raja Mesir, membangun piramida untuk kuburannya dengan istrinya. 20 tahun lamanya orang mengerjakan itu. Sekarang gedung Empire State yang tingginya 3 kali piramida itu dibangun bukan untuk kuburan, melainkan untuk tempat tinggal. Dikerjakan bukan dalam 20 tahun, melainkan dalam setahun. Dimulai mengerjakan pada bulan Maret tahun 1930 dan selesai pada bulan Mei tahun 1931. Orang yang mengerjakannya sebanyak 2.500 orang satu hari. Semuanya dikerjakan dengan alat-alat modern. Kadang-kadang meningkat sampai 4.000 orang. Jentera untuk naik bukanlah 1 atau 2, tetapi 63 buah. Di dalam lingkungan gedung itu terdapat 50 restoran dan kafetaria. Ada juga 3 kantor telegraf, 2 kantor pos, dan 1 kantor polisi spesial. Ada alat perkakas pemadam api sendiri dan sentral telepon sendiri, yang mempunyai pelayan 750 orang banyaknya. Yang berdiam dalam gedung itu seluruhnya, hanyalah 100.000 orang. Jadi, lebih banyak dari penduduk Sukabumi dan sekelilingnya. Lebih banyak dari orang yang masuk pasar Bukit Tinggi pada hari Sabtu. Apa yang Tuan hendak minta di gedung ini? Toko-toko, bioskop, kabaret, pameran, stasiun penyiaran radio, semuanya ada. Bung Palar kita, sebagai wakil Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa,
menyewa gedung di tingkat 66, begitu juga beberapa kedutaan negeri lain. Satu gedung raksasa lain ialah museum yang didirikan sebagai peringatan atas jasa Presiden Theodore Roosevelt, American Museum of Natural History namanya. Segala sesuatu yang amat penting dalam ilmu pengetahuan alam dengan segala segi-seginya akan cepat dapat Tuan mengetahuinya bila mana Tuan sudi bertekun di dalamnya. Di sana terdapat binatang-binatang yang telah dibalsem dari segala pelosok dunia, ikan-ikan, rama-rama, burung-burung. Ilmu bangsa dan suku-suku bangsa. Theodore Roosevelt, yang dihormati dengan museum ini, adalah salah seorang besar Amerika yang mereka banggakan, sebagai seorang Kristen yang taat, politikus, diplomat, pengarung, dan pemikir. Segala sesuatu yang terdapat dalam museum adalah sebagai gambaran dari keluasan ilmu Roosevelt sendiri. Selain itu, beliau adalah penilik yang besar tempat mempelajari ilmu berkenaan dengan bintang dan alam. Dengan secara populer, ilmu perbintangan yang sulit itu dapat dipelajari dengan memasuki tempat itu. Alam cakrawala diperkecil dan diterangkan oleh ahlinya. Ketika datang, kami dibawa mengembara ke bulan. Gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah gedung istimewa yang wajib kita kunjungi bila mana kita datang ke New York. Dahulu bertempat di Lake Success, sekarang telah dibuat gedungnya di New York. Bagaimana kita tidak akan datang ke sana padahal Indonesia turut menjadi anggotanya? Bukankah di gedung seperti itu, walaupun bagaimana kusut pikiran kita melihat percaturan politik di negeri sendiri, kita dengan sendirinya akan timbul kebanggaan kebangsaan jika kita lihat bahwa wakil kita pun ada di sana, mewakili bangsa Indonesia yang berpenduduk 80 juta jiwa. Ketika saya mengunjunginya, Majelis Umum PBB belum lagi bersidang. Namun, tidaklah sepi-sepinya setiap hari dari rapat-rapat sebab PBB mempunyai berbagai bagian dan seksi. Kalau tidak seksi ini yang rapat, tentu seksi itu. Pengunjung untuk melihat pun tidak sunyi-sunyinya dari berbagai bangsa. Pidato diucapkan dalam bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, Tiongkok, dan Spanyol. Utusan boleh memakai bahasanya sendiri. Terjemahannya telah ada saat itu juga. Di samping kiri tingkat atas, ada duduk para penerjemah bahasa itu, sebanyak bahasa yang telah disebutkan itu. Jika misalnya Vyshynski, wakil Rusia yang terkenal, berbicara dalam bahasa Rusia yang tidak Tuan pahami, putar saja knop di pinggir kursi Tuan. Di sana sudah terdengar terjemahan dalam salah satu bahasa yang tersebut tadi. Saya rasa, jika diplomatik Indonesia kelak telah mempunyai orang-orang yang setaraf dengan Anthony Eden atau Vyshynski, tentu knop itu akan ditambah satu lagi, yaitu bahasa Indonesia. Gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri di pinggir Sungai Hudson yang indah permai. Di seberangnya kelihatanlah negara bagian lain, yaitu New Jersey. Jika Tuan hendak melihat raksasa kapal, tinggalkanlah gedung PBB dan melawatlah dengan mobil ke pelabuhan guna melihat kapal terbesar di zaman ini, yaitu Amerika Serikat. Syukur waktu saya di New York, kapal itu sedang ada, belum datang dari Eropa dan akan berangkat pula kembali ke Eropa. Jika kapal-kapal besar yang termasyur selama ini seperti Bremen, Normandia, Queen Mary kepunyaan Jerman, Prancis, dan Inggris, disusun di dekat Amerika Serikat, tentulah kapal-kapal itu akan menjadi adik-adiknya saja, walaupun kapal-kapal itu lebih tua. Subway, yaitu kereta api di bawah tanah adalah suatu yang menarik hati di kota Jaya itu. Tanah telah diterawang dengan lubang-lubang sehingga kita di dalamnya sudah hidup laksana tikus. Sewanya pun murah. Dengan uang 10 sen, asal jangan keluar dari pagarnya, bolehlah keliling New York dari bawah tanah untuk sehari itu. Bukan main kencangnya. Inilah kota yang tidak mengenal perbedaan siang dan malam. Pada suatu malam, kira-kira pukul 11, Saudara Basri Hasnam mengajak saya tamasya. Kami keluar dan tamasya. Tambah malam, tambah ramailah mobil lalu lintas.
Dia tinggal agak di luar kota, yaitu di Long Island Forest Hill. Pada jalan raya yang panjang dan lurus kembar, kelihatan mobil beribu-ribu pergi dan pulang. Tambah tengah malam, tambah indah kelihatan. Tidak tampak seorang juga orang yang berjalan kaki. Ilmu membuat jalan lurus kembar sehingga mobil-mobil tidak ditakuti akan berselisih dan bertumbuk karena terlalu banyaknya itu, sudahlah sangat tinggi di Amerika. Highway itu menyebabkan mobil dapat jalan terus sampai berpuluh mil. Beberapa insinyur dari negeri kita telah ada yang pergi mempelajarinya ke sana. Tambah malam tambah ramailah orang keluar, tambah banyak mobil. Broadway yang terkenal dengan gedung pertunjukannya, ramai didatangi orang. Orang bersilang siur pergi dan balik. Serombongan habis menonton dan serombongan lain akan menonton lagi. Jika bertumbuk bahu karena ramainya manusia, yang kena tumbuklah yang meminta maaf. Segala macam film yang baru, langsung dikirim dari Hollywood dengan kapal udara dan langsung dapat ditonton. Berpuluh panggung, bahkan beratus. Di depan panggung itu orang berderet dengan teratur, menunggu giliran membeli karcis. Cahaya lampu warna-warni memenuhi angkasa. Semuanya adalah reklame dari gambar yang dimainkan atau dari perusahaan besar. Reklame Coca-Cola nyaris menumbuk puncak hidung kita karena besarnya. Reklame rokok dibikin gambar kepala orang sebesar raksasa dalam dongeng dan asap rokoknya mengepul terus. Tiada pula sependengaran karena bunyi musik dan jazz bersipongang pula keluar panggung, merayu mengimbau si penonton. Orang pun ragu kemana hendak menonton karena yang satu melebihi yang lain. Di antara tontonan yang banyak itu ada juga penari dan penyanyi orang hitam. Suara mereka, cara bermusik dan menari, menarik hati. Itu telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan seni suara dan musik Amerika. Namun, jika hendak melihat di mana orang hitam berkumpul banyak sehingga kulit putih hanya laksana beberapa ekor burung bangau mencampur dalam kumpulan gagak banyak, pergi ke Harlem. Di sini orang negro merasa lebih bebas bergerak, karena di tempat lain kadang-kadang mereka merasa tertekan. Di sini mereka bergaul dia sama dia. Ada gerejanya sendiri dan ada pula panggungnya sendiri. Pasal berpakaian, tidaklah mereka suka kalah dengan kulit putih. Perempuannya juga lagak-lagak, bibirnya pun diberi gincu merah. Bagus juga kelihatan bibir tebal itu diberi gincu dan pada muka warna hitam. Tak berapa berjauhan dengan paruh enggang. Oleh sebab di Harlem sudah nyata tempat yang aman bagi si kulit hitam yang bukan negro Amerika pun lebih suka tinggal di sini seperti orang India, Pakistan, Sudan, dan lain-lain. Bahkan bangsa kita Indonesia dari Maluku, akan tidak banyak terganggu perasaannya kalau dia di Harlem. Oleh sebab itu, disinilah jika hendak mencari restoran India atau Pakistan. Kita sebagai orang Asia yang lebih mencintai nasi dan orang Islam yang takut babi, jika pergi ke kedai Pakistan atau India di Harlem, akan berjumpa makanan yang perlu bagi perut kita. Letak Harlem berbatasan dengan letak Universitas Columbia yang terkenal. Di antara universitas yang amat terkenal di dunia karena besarnya itu, mahasiswanya berjumlah 20.000 orang, terletak di tempat ketinggian. Jika kita masuk ke sana, kita akan berjumpa pula mahasiswa segala bangsa, yang datang dari seluruh pelosok dunia. Bukanlah oleh karena Columbia satu-satunya universitas yang paling tinggi di dunia, melainkan oleh karena telah terbiasa, mahasiswa di Eropa misalnya, pergi belajar ke Amerika dan mahasiswa Amerika pergi belajar ke Eropa. Mahasiswa negeri-negeri timur pergi ke Amerika atau Eropa. Bahkan anak Philadelphia di Amerika pergi belajar ke Florida dan anak Maryland pergi belajar ke Berkeley, tukar-bertukar. Presiden dari universitas besar ini, ketika itu ialah Jenderal Dwight Eisenhower. Dari sanalah dia meningkat menjadi Presiden Amerika Serikat. Di aula universitas yang terkenal itu di zaman Roosevelt hidup, pernah dianugerahkan gelar doktor kehormatan untuk King George ke-6.
Di sana pula dianugerahkan titel yang serupa itu untuk Sri Jawaharlal Nehru. Perpustakaannya amat besar, berjuta buku di dalamnya, meskipun bukan yang paling besar untuk seluruh Amerika. Saudara K. Yunus membawa saya ke dalam perpustakaan itu untuk menyaksikan salah satu tanda kebesaran dan kelengkapannya. Di bagian Indonesia saya berjumpa buku-buku tasawuf modern, falsafah hidup, dan di bawah lindungan Ka'bah oleh Hamka. Payah berjalan-jalan sekeliling universitas itu, kita akan lekas haus walaupun di musim dingin. Syukurlah di setiap kamar disediakan air minum yang telah didinginkan, tersedia buat semua yang haus. Mari ambil saja gelas kertas. Sehabis minum gelas kertas itu lemparkan ke dalam tong yang telah sedia di sampingnya. Kelak akan dimasak pula kembali agar kembali menjadi gelas lagi. Di mana-mana perkara haus ini dapat diselesaikan sendiri. Lapangan-lapangan untuk olahraga besar pula, seperti juga kelaknya saya temui di seluruh universitas yang saya kunjungi. Kami pun pergi ke gedung Radio City Music Hall, panggung bioskop yang sebesar-besarnya di dunia. Film yang main diselingi juga ekstra-ekstra tarian hidup atau main sulap. Kursi di dalamnya hanya 6.000 buah. Kita boleh masuk sembarang waktu, sebab film dan ekstra itu berputar terus hingga tengah malam. Di mana kita mulai menonton, di sana pula kita sudahi nanti. Ketika film yang bermain, panggung belum kelihatan. Namun, jika film selesai dan ekstra hidup akan dimulai, demikian juga konser musik yang besar dengan lagu-lagu klasik karangan musik yang masyhur. Lebih dahulu kedengaranlah bunyi musik itu, tetapi belum tampak pemainnya. Laksana suara dari perut bumi layaknya. Kemudiannya, dengan berangsur-angsur naiklah panggung itu dari dalam tanah ke atas, muncul perlahan-lahan, dan berpuluh orang pemain telah duduk sekali di atasnya dan telah lama dimulainya, yakni sejak dari dalam tanah. Kelak jika pertunjukan musik dari ekstra lain telah selesai pula, panggung itu pun tenggelam pula ke bawah dengan perlahan-lahan dan mulai film diputar kembali. Ketika kami menonton, film yang diputar ialah Ivanhoe, peran utamanya dipegang oleh Robert Taylor. Radio City Music Hall berhak menamai dirinya kota yang berdiri sendiri. Di samping panggung tempat bermain itu, kita dapati restoran, kafetaria, dan kamar-kamar tempat berhias pemain-pemain, bahkan kamar mereka tidur, jika rumah mereka jauh atau telah terlalu mengantuk. Perempuan-perempuan penari beratus orang banyaknya. Ketika itu penari Bali baru saja mendatangi New York. Perhatian atas tari Bali amat besar. Dalam itu juga telah ada tiruan tari Bali dalam Radio City Music Hall. Yang menarik hati kita dalam tontonan itu bukanlah halus permainannya, melainkan kepandaiannya meniru dan mencampur adukkan gembira dengan apa yang mereka lihat pada gaya lenggok penari Bali. Pemainnya tidak kurang dari 100 orang perempuan. Di lain malam kami pergi pula melihat panggung opera yang terbesar di New York. Hikayat-hikayat klasik karangan Shakespeare, Molière, dan lain-lain dimainkan terus dan mendapat penonton yang penuh setiap malam. Jika melihat cerita-cerita opera klasik itu dengan memakai pakaian abad ke-16, 17, dan 18 dan semua cerita dilakukan dengan syair dan nyanyian diiringi musik, penonton asyik dan terbang ke alam khayal yang mendalam, mengaruk zaman lampau yang jauh, laksana orang Jawa menonton wayang. Rupanya, bagaimanapun kemajuan hidup bangsa Barat, Eropa, dan Amerika, tidaklah mereka mau membuang begitu saja pusaka lamanya. Mereka insaf bahwasanya yang baru adalah ujung yang lama, artinya bukan putus dengan yang lama. Pusaka yang lama memberikan inspirasi untuk melanjutkan yang baru. Demikian maju kehidupan bangsa Amerika pada benuanya yang baru, tetapi mereka merasa suatu kemiskinan budaya jika hubungan mereka putus dengan Shakespeare, Milton, dan Molière, dan lain-lain. Yang lebih menarik hati pada New York City Opera ialah bangunannya. Jika orang tidak tahu lebih dahulu bahwa itu adalah sebuah panggung opera,
tentu orang akan menyangka bahwa itu adalah sebuah masjid di tengah New York. Ukiran, pintu, dinding, dan lampunya pun menggambarkan bentuk masjid-masjid indah di Baghdad di zaman 1001 malam. Di puncak panggung tertulis kalimat "Assalamualaikum" dengan tulisan huruf Latin yang menyerupai Arab. Kita tahu, New York adalah pusat perekonomian dunia. Di sanalah Wall Street yang terkenal, tempat bercokol bankir dan miliuner. Meskipun Washington pusat politik dan pemerintahan, Washington tidak akan bergerak jika tidak digerakkan oleh Wall Street sebab politik harus didanai oleh ekonomi. Orang Amerika pun bangga, sebab Pulau Manhattan yang dibeli dari tangan orang Belanda $300 dan dahulu diberi nama New Amsterdam, sekarang menjadi New York, tempat menentukan nasib dunia. Dibeli sepulau dahulu $300, sekarang semeter tanah saja, sudah lebih harganya dari $300. Di depan pelabuhan itulah berdiri patung kemerdekaan anugerah dari kerajaan Prancis sebagai tanda penghormatan atas kejayaan revolusi Amerika. Bukankah revolusi Amerika itu pun terpengaruh oleh ajaran Rousseau, Voltaire, dan Montesquieu? Setiap akhir pekan, orang-orang Amerika atau dari negara lain datang melihat patung itu. Ada perkongsian kapal pelancong yang sudi membawa orang mengelilingi Pulau Manhattan atau menengok patung kemerdekaan. Di kaki patung tertulis perkataan yang penuh irama syair, seperti lukisan dari jiwa bangsa Eropa yang tertarik pindah ke Amerika di zaman lampau, karena sakitnya kehidupan di benua lama itu. Tulisan itu demikian artinya, berikan kepadaku putramu yang lemah dan miskin itu. Berikan kepadaku putramu yang telah bersesak bersempit itu sehingga ada yang telah terdesak ke pantai. Kirimkanlah kemari mereka yang dihempaskan gelombang nasib itu karena tidak ada pegangannya lagi. Kirimkanlah mereka kemari. Inilah aku, berdiri memegang pelita nyala, memberi terang di hadapan gerbang emas itu. Syair itu masih terlukis dengan indahnya, seperti kenangan bagi terbukanya dunia baru. Meskipun masuk Amerika sekarang tidak semudah dahulu lagi, karena tanah yang dibagi telah boleh disebut mencukupi bagi yang datang terlebih dahulu, tetapi syair di kaki patung itu masihlah enak dibaca. Di seberang New York, yang diantarai oleh sungai Hudson yang terkenal itu, kelihatanlah negara bagian New Jersey. Jembatan George Washington yang bagi orang Amerika belum berapa panjangnya, tetapi bagi kita sudah amat panjang, menyambungkan kedua negara bagian itu. Di sana aturannya sudah lain, undang-undangnya sudah lain. New Jersey penting kita kunjungi karena di sanalah berdiri University of Princeton, satu di antara universitas yang terkenal di Amerika karena kesungguhannya mempelajari sejarah, kebudayaan, dan perkembangan Islam. Dia mempunyai percetakan sendiri untuk menerbitkan buku-buku bahasa Arab. Kabarnya konon, banyak juga mahasiswa dari tanah Arab turut belajar ke sana untuk memperluas ilmunya tentang agamanya sendiri. Di sana mengajar Prof. Philip Kahiti, seorang sarjana Amerika, keturunan Arab dari Libanon, beragama Kristen. Dengan naik kereta api 2 jam perjalanan, kita berangkat dari New York menuju Philadelphia, salah satu kota indah bersejarah dari bangsa Amerika. Kota Amerika tertua yang kedua sesudah New York. Kota ini didirikan di tahun 1681 oleh seorang berkebangsaan Inggris, William Penn. Kota ini dinamai oleh Penn, kota cinta dan persaudaraan. Mazhab agama Quaker adalah isi jiwa umumnya penduduk di sini. Dia adalah ibu negeri dari negara bagian Pennsylvania. Diawali dengan Penn, nama pendirinya yang pertama. Di puncak City Hall berdirilah patung Penn yang besar megah. Kemudian, setelah Amerika memaklumkan revolusinya melepaskan diri dari Inggris, dari kota ini pula lah dimulai. Disinilah mulai muncul nama George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, membuat Sumpah Setia pertama, tanggal 5 September tahun 1774. Dilukiskanlah bendera Amerika yang bercorak 13 bintang,
sebab 13 negara bagian yang lebih dahulu menyusun federasi. Lonceng kemerdekaan di sanalah mulai dipukul dan mendengung, membahana di seluruh pelosok. Lonceng itu masih disimpan baik, di gedung tempat kemerdekaan mulai diproklamasikan. Tempat orang bersidang mula-mula, masih dipelihara dalam bentuknya yang pertama dan kursinya masih itu juga. Setelah selesai kunjungan kami ke Haverford College dan Pandal Hill High School, yang keduanya usaha kaum Quaker, kami pun datang ke tempat markas kegiatan Father Divine, yang dipercayai oleh pengikutnya bahwa dia adalah Tuhan. Setelah itu, kembalilah kami ke New York. Besoknya kami lanjutkan pula kunjungan ke tempat pendidikan kadet, yakni pelajar sekolah calon perwira atau teruna militer yang terkenal di seluruh dunia, West Point. Jenderal Amerika yang ternama di zaman ini, seperti MacArthur, Omar Bradley, Dwight Eisenhower, dan lain-lain adalah lulusan West Point belaka. Hatiku tertarik berkunjung ke sana hendak mengetahui bagaimana mengajarkan agama di sekolah angkatan kadet yang terkenal itu, dijadikan perbandingan dalam membentuk korps pendidikan ruhani dalam Angkatan Perang Indonesia, sebab saya salah seorang gurunya. Sehari di belakang itu, saya pun ziarah ke Yale University di New Haven, Connecticut, salah satu universitas yang terkenal pula karena kegiatan agamanya. Waktu saya mengunjunginya, Prof. Rufus S. Hendon telah sudi menjadi penunjuk jalan saya, melihat suatu hasil usaha besar di sana, yaitu menerjemahkan kembali kitab Injil dengan bahasa Inggris yang baru yang dipusatkan pada universitas itu. Orang sedang mengadakan pameran. Tuan Hendon sangat cakap berbahasa Indonesia, baik dengan langgam Melayu Malaya atau langgam Indonesia baru. Dia guru bahasa Indonesia di sana. Hari Minggu kami datang ke Hyde Park, tempat kelahiran dari dua orang Roosevelt yang pernah menjadi Presiden Amerika. Di sana Theodore Roosevelt dan Franklin D. Roosevelt dilahirkan. Di samping makamnya, telah dilapangkan tanah untuk menunggu istrinya yang tercinta, Nyonya Roosevelt. Di samping rumah kediaman berdiri bekas kantor tempatnya bekerja yang dijadikan museum segala hal, barang, buku, gambar, perahu, motor, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan sejarah Presiden Roosevelt. Barang-barang hadiah, bintang-bintang penghormatan, tanda mata, tidak ada yang hilang. Semuanya terletak di sana. Di antaranya ialah pedang bersalut emas dan bertahtakan Ratna Mutu Manikam, hadiah Ibnu Saud. Bajunya waktu usia 4 bulan, sepatu kecilnya, kimononya, bahkan amat mengharukan hati ialah karena kecil tempat beliau duduk sebab beliau lumpuh masih disimpan. Nyonya Roosevelt telah meletakkan pula barang perak bakar, hadiah dari Presiden Soekarno dan Nyonya. Demikianlah orang Amerika khususnya dan orang Barat umumnya memperingati orang-orang yang telah melukiskan sejarah negara mereka. Bukan saja patung peringatan Roosevelt, bahkan Amerika pun mempunyai tanda peringatan Abraham Lincoln, baik patung besarnya di Washington maupun rumah tempat dia dilahirkan. Demikian juga peringatan Jefferson, peringatan George Washington, dan lain-lain. Bahkan peringatan Buffalo Bill, pahlawan yang telah sanggup mengalahkan dan menyingkirkan Indian, ada juga rumah tempat peringatannya di sebuah bukit di daerah Colorado. Pistol dan pelana kudanya masih ada dan tersimpan baik. Ke tempat-tempat peringatan itulah orang Amerika membawa anak-anaknya dan menanamkan kepada mereka cita-cita besar. Jika seorang anak tani seperti Abraham Lincoln sanggup jadi presiden, tentu mereka pun sanggup. Tertanamlah perasaan bahwasanya presiden itu hanyalah manusia biasa seperti mereka, bukan orang agung dari langit. Setelah 18 hari di New York, dan 18 hari adalah terlalu sedikit jika dibandingkan dengan banyak dan besarnya yang akan dilihat, kami pun berangkatlah menuju Syracuse, tempat berdirinya Syracuse Universitas. Syracuse menjadi masyhur karena keindahan alamnya di pinggir Danau Onondaga. Kami pun berziarah ke universitasnya,
khusus melihat kegiatan agama dan pendidikannya dan sempat menghadiri pertemuan Parents and Teachers Association dari negara bagian New York. Setelah 4 hari di Syracuse, kami pun meneruskan perjalanan dengan naik bus Greyhound menuju Ithaca yang termasuk dalam negara bagian New York. Negara bagian New York yang luas itu, berpenduduk 15 juta dan berbatasan dengan negara Kanada, dipisahkan oleh air terjun Niagara. Ithaca terkenal karena di sanalah berdirinya Cornell University. Sebagaimana juga di Yale, Stanford, dan Berkeley, di Cornell orang amat giat mempelajari bahasa Indonesia dan kebangkitan baru Indonesia. Di sanalah Prof. Kahin dan Prof. Eccles yang menjadi mahaguru dalam soal-soal Indonesia. Mereka sedang bersiap-siap menunggu kedatangan Haji Agus Salim yang akan memberikan kuliah di sana tentang perkembangan Islam pada bangsa Indonesia. Apabila bukanlah universitas yang besar dan luas itu yang terletak di lereng bukit menghadapi Danau Kayuga, Ithaca hanya sebuah kota kecil saja. Ithaca telah turut naik, dibawa oleh naiknya Camel University. Kayu tanam pun nanti akan turut naik dengan naiknya Universitas Syafi'i, insya Allah. Tuan Kahin dan Eccles sangat besar minatnya kepada bahasa dan kebudayaan Indonesia. Tuan Kahin baru saja menyelesaikan bukunya tentang perkembangan kebangsaan Indonesia dan pergolakan politiknya serta perjuangan kemerdekaannya. Tuan Eccles adalah seorang ahli bahasa. Bahasa Indonesia sangat dipersungguhinya. Beberapa orang mahasiswa, putra dan putri mengambil kuliah dari beliau tentang bahasa Indonesia. Waktu itu, di sana ada 3 orang mahasiswa Indonesia yang sedang memperdalam bahasa Inggris, yaitu Hasan Sadeli, Julia Madewa dari Padang, dan Titin, putri saudara Takdir Ali Syahbana. Tuan Eccles yang amat tawadu itu telah sudi memakai tenaga mahasiswa-mahasiswa itu untuk membantunya. Tuan Eccles dan Nyonya, serta ketiga anaknya yang masih kecil-kecil telah menyambut kami laksana menyambut saudaranya. Dr. Eccles telah memberi saya kehormatan, mengundang saya memberikan 2 kali kuliah tentang perkembangan bahasa Indonesia di hadapan beberapa mahasiswa laki-laki dan perempuan yang sedang asyik mempelajarinya. Saya sudah buka tarikhnya bahwa bahasa ini telah tua, yakni sejak Kerajaan Sriwijaya. Saya terangkan jasa-jasa pujangga lama, sejak Hamzah Fansuri sampai kepada Abdul Qadir Munshi. Sekarang terjadi persimpangan jalan di antara bahasa Melayu lama menjadi bahasa Melayu di Malaya dengan bahasa Indonesia di Indonesia. Namun, kami tetap bersatu dalam Abdul Qadir Munsui, laksana seluruh bangsa yang berbahasa Inggris telah berbeda sedikit-sedikit langgamnya, tetapi mereka bersatu kembali dalam Shakespeare dan Milton. Demikian simpulan kuliah saya. Saat saya menjadi tamu di dalam rumah keluarga Eccles, bertemulah saya bukti bahwasanya kemanusiaan di dunia adalah satu dan budi baik pun menjadi bukti yang pertama dalam perjalanan di Amerika. Perbedaan warna kulit, kebangsaan, dan agama, hilang sama sekali berganti dengan kasih sayang dan saling hormat karena jiwa yang terbuka. Setelah selesai perlawatan di Cornell University itu, kami melanjutkan perjalanan pula ke Buffalo karena hendak mengunjungi air terjun yang terkenal, Niagara. Di sini pun kami menjadi tamu dari keluarga Brill, seorang penganut dan guru dari mazhab Quaker, dengan nyonya dan 2 anak perempuannya. Persahabatan kami dengan dia pun sudah serupa dengan persahabatan dengan keluarga Eccles pula. Lama dapat saya lupakan. Seketika hari telah malam dan kami akan kembali ke hotel, kedua anak perempuannya yang kecil mungil itu akan masuk tidur. Keduanya datang lebih dahulu mencium pipi ayah bundanya dan juga mencium pipiku. Saya teringat kedua anakku yang sebaya, Aliyah dan Fatiyah yang juga menciumku ketika mereka akan tidur. Menepi air mataku dengan tak kusadari. Tuan sudah kena homesick, ujar Nyonya Brill. Bagaimana tidak akan homesick, teragak pulang, kalau sekiranya berjumpa penyebabnya.
Seharian itu kami memuaskan mata sampai kenyang melihat keindahan dan kedahsyatan air terjun Niagara yang paling besar di dunia. Ini memang air terjun paling besar. Dia adalah batas di antara negara bagian New York dengan Kanada. Di tengahnya terentang jembatan panjang dan di tengah jembatan berkibar dua bendera bersama-sama, bendera Amerika dan bendera Kanada. Tanggal 12 Oktober, kami pun meninggalkan Buffalo dengan kapal udara menuju kota Detroit di negara bagian Michigan. Detroit dalam negara bagian Michigan, tempat keluarnya mobil-mobil yang masyhur di dunia, Chevrolet, Buick, Cadillac, Pontiac, Ford, Mercury, Plymouth, dan lain-lain. Kami hanya sempat datang ke sebuah pabrik saja. Itu pun sudah cukup untuk dikiaskan kepada pabrik yang lain. Satu pabrik saja, yaitu pabrik Ford sudah pula menjadi sebuah kota sendiri. Di sanalah kami melihat hal yang selama ini hanya disangka dongeng. Orang yang belum melihat sampai sekarang pun akan tetap tidak lekas percaya, sebagaimana saya sendiri pun sebelum melihat, tidak juga kunjung percaya. Mobil keluar 3 mobil dalam 1 menit. Berdiri 1 menit di muara tempat keluar mobil itu, Tuan akan melihat radiator dan kap, bahkan segala perkakas yang kemudiannya tersusun menjadi sebuah mobil, mengalir dari ulunya masing-masing dengan putaran yang tentu dan jangka waktu yang tepat, tidak berhenti-henti sebelum mesin besar berhenti. Puluhan ribu buruh melaksanakannya, yang sudah berubah sifatnya serupa mesin pula sebagaimana yang pernah dilukiskan oleh Charlie Chaplin dalam film Modern Times-nya. Kaca untuk mobil ada pabrik sendiri dalam lingkungan pabrik besar. Demikian juga radio untuk mobil dan yang lain-lain. Di pinggir pabrik, mengalir sungai besar menuju laut. Di sana ada kapal-kapal kepunyaan pabrik sendiri. Kemana mobil-mobil sebanyak ini akan dialirkan? 3 buah dalam 1 menit hanya dari sebuah pabrik, belum pabrik yang lain. Kebebasan berusaha, salah satu dari inti demokrasi barat menyebabkan beberapa gelintir manusia menjadi kaya. Beratus-ratus ribu manusia menjadi alat bersama dengan mesin-mesin untuk menambah kekayaan orang-orang. Pemerintah pun didanai oleh beberapa orang itu. Pabrik harus berjalan supaya buruh dan mesin tidak menganggur. Menganggur berarti kesengsaraan. Oleh sebab itu, harus ada pasaran pelempar barang dan daerah tempat mengambil bahan. Dalam pabrik mobil, terdapat buruh yang bukan saja orang Amerika, tetapi juga orang Arab yang telah menjadi warga negara Amerika. Di Detroit itulah terdapat orang Arab paling banyak orang Arab sesudah di New York. Mereka mendirikan masjid sendiri di Dearborn, tidak jauh dari pabrik Ford. Dari Detroit, kami terus ke Michigan University di Ann Arbor. Universitas tersebut milik negara bagian Michigan. Di sana, banyak pelajar dari luar negeri. Ketua urusan pelajar dari luar negeri ialah Prof. Gale yang mencapai titel PhD di Leiden dan salah seorang murid dari Prof. Snook Hurgronje. Dalam buku tamu, saya pun melihat tanda tangan sah Iran. Dari Detroit, kami lanjut ke Chicago, kota yang terkenal karena gangster dan bandit-banditnya. Kita mengenal Chicago dalam rupa yang demikian karena kesalahan propaganda film Amerika sendiri sebab bahan-bahan film bandit pada zaman lampau dihayalkan di Chicago saja. Chicago mempunyai tempat-tempat yang jelek, yaitu di bagian atas. Chicago terkenal karena banyak orang jahat, orang-orang pemabuk yang hidupnya sudah semata-mata rusak. Chicago terkenal juga karena night club, singkatan dari night club, kumpulan malam yang penuh minum-minum dan tari-tari telanjang. Awalnya, perempuan menari dengan baju lengkap. Kemudian, sehelai demi sehelai ia menanggalkan baju sampai kelihatan seluruh badan lalu digoyang-goyangkan bokongnya dan orang-orang pun bersorak. Keistimewaan Chicago bukanlah semata-mata itu. Kegiatan kaum agama menentang kejatuhan moral amatlah besar. Gerakan YMCA, Young Men Christian Association, begitu besar di sana. Perkumpulan yang terkenal ini, yang menyerupai Muhammadiyah di Indonesia, mempunyai bangunan-bangunan penting.
Di antaranya, mempunyai 7 hotel dan berpuluh restoran, pendidikan buruh, dan latihan pemuda. Gerakan Bahai yang mulai timbul di Persia Iran, di Chicago inilah pusat bagi seluruh Amerika. Mereka mempunyai sebuah kuil tempat beribadah sebagai bentuk gabungan dari gereja Kristen, masjid Islam, dan kuil Hindu. Chicago pun merupakan suatu pusat penting dari perniagaan. Disinilah berdiri pabrik daging Armour yang dapat menyelesaikan 14.000 ekor binatang sehari, mulai dari sapi, kambing, dan babi. Kemudian, daging-daging tersebut dikirim ke seluruh Amerika, bahkan melimbak sampai ke Eropa. The University of Chicago termasuk universitas besar di Amerika. Di sini, saya merasa beruntung dapat mendengarkan Louis Massignon, ahli agama Islam dari Akademi Prancis yang sangat terkenal, ketika beliau memberikan kuliah musim dingin tentang tasawuf Islam. Minangkabau di Chicago. Lebih dari 3 jam saya berkeliling di dalam Museum Nasional Chicago. Saya bersyukur di dalam sebab ada kafetaria, yaitu semacam kedai kopi ala Amerika. Makanan tersedia yang boleh memilih sendiri dan harganya sudah terdaftar sehingga bisa langsung bayar kepada kasir. Bagi saya, kafetaria seumpama kedai nasi orang kapau di tengah kota Bukit Tinggi atau serupa restoran Makdulah di Pasar Gedang dahulu. Pilih sendiri, ambil sendiri, nanti bayar. Ada segala hal yang ganjil, museum binatang yang di Balsam, museum batu-batu ganjil seluruh dunia, museum kehidupan bangsa primitif dengan alat perkakasnya pun ada. Ada pula museum Asia Tenggara, museum kehidupan bangsa Andaman, Papua, Polinesia, Jawa, Batak, dan tentu saja ada Minangkabau. Rumah bergonjong tanduk 4, lumbung padi yang berderet di halaman, lumbung si bayau-bayau, lumbung si tinjau laut. Perempuan menumbuk padi di dekat tebat di halaman, pemuda sedang mengadu ayam, bermain sepak raga, gadis remaja sedang bertenun di halaman di bawah kemuning hijau. Hari nan sedang tengah hari, terbayang telipuk lajur nan dandam, anak rang talang pauh tinggi, anak kapalo koto tuo. Digambarkan laksana hidup, bagaimana orang Minangkabau mendirikan rumah adatnya. Diberi pula keterangan tentang kata mufakat atau gotong royong, dan diberi latar belakang keindahan Merapi dan Singgalang, serta sawah berjenjang dan bandar buatan. Pakaian penghulu dengan seluknya, seluk timba, seluk ciling menurun, seluk darat dan seluk rantau, dan daster berkerut hitam. Sesamping dengan andai halus, keris sempaner ganja iras, si bongkok memanjat pinang, keris yang berliuk 3, lambang dari adat, undang, dan syara. Mait nan 2 seusungan, jejak ditikam mati juga. Pakaian perempuan cara batipuh, yang bernama Tengkuluk Pucuk, di bawah senyum matanya, hari rasakan hujan. Di bawah gelak pipinya, hari rasakan panas. Perjalanan si ganja lalai, pada pergi surut nan lebih. Tengkuluk batipuh agak besar sebelah kanan. Tengkuluk payakumbuh, sama besar kiri dengan kanan. Tengkuluk agam hanya kain selendang pelangi hijau, terbayang sanggul dari baliknya. Tepatan sinar matahari seketika muncul dari balik Gunung Merapi. Ukiran akar Cina yang menghiasi dinding rumah di Minangkabau, yang menghiasi mihrab masjid atau mimbar, atau lumbung, terletak pada ruang sendiri sebab ukiran kerajinan tangan tersebut termasuk satu cabang dari wetensap ilmu tentang seni bangsa-bangsa. Setelah itu bertemu barang-barang kerajinan primitif kita. Saya betul-betul tercengang melihat kerajinan orang mengumpul karena banyak di antara barang-barang yang di Minangkabau sendiri pun tidak ada lagi. Saya berani memastikan bahwa Museum Ruang Minangkabau di Chicago lebih lengkap dari Museum Bukit Tinggi sendiri. Banyak di antara barang itu, yang pemuda angkatan baru di bawah 30 tahun pun barangkali tidak mengenal lagi namanya. Lesung kincir, lesung injak, elu, tampian, pasu, raga, keranjang, senggan, ketiding, bangkih, sabit padi, tuai. Kalau Tuan adalah seorang berkebangsaan Indonesia yang dilahirkan di Minangkabau,
adakah Tuan tahu apa yang dinamakan taku? Taku ialah tempurung kelapa yang dilubangi kecil-kecil, dipergunakan untuk memasukkan tepung yang telah direndam dan diedarkan di atas kuali berisi minyak panas. Apabila sudah dalam kuali, tepung tadi menjadi makanan yang bernama keras-keras. Waktu saya masih kecil, membuat keras-keras merupakan hal lazim di kampung saya, termasuk lemang dan pinyaram. Barangkali hanya di Kota Baru Batas dan sedikit di Payakumbuh masih ada taku. Taku pun ada di Museum Chicago. Alat nelayan pun cukup. Syukurlah nama itu masih banyak saya ingat sebab waktu kecil, nenek kerap membawa saya mengail dan menjaring ikan di danau. Pukat, pasok, jaring, sauk-sauk, lukah, tingkalak, lukah lembat dan lukah belut, raga, tincak, serta jala. Taji ayam jantan, sangkar balam, sangkar ketitiran, sangkar puyuh, dan sangkar serindit. Alat ke hutan pergi berotan, seperti lading, sabit, seraut, dan sewa. Alat beradat, seumpama cerana, dulang, atas lemak, puan, yakni tempat sirih, lumpang sirih untuk orang tua dan pembelah pinang satu. Tudung saji dan bermacam-macam selepah rokok yang dibuat dari pandan, yang dibuat dari manik. Bermacam tenunan dan kain sungkit, seperti pelana, genta kuda, genta jawi, dan genta kerbau. Tali anjing pemburu, barangkali buatan Balingka, dan tali ayam sabung. Alat bernyanyi dan musik Minang, yaitu puput, selung, rebab, bansi, genderang, talempong, momongan dari bambu, mengarah-arah angklung orang Sunda, yang semasa kecil masih saya dapati. Pendeknya, cukup, lebih cukup daripada isi museum di Bukit Tinggi sendiri. Hanya satu yang tidak ada, entah sengaja, entah tidak, entah karena kekurangan pengetahuan. Di sana, tidak digambarkan gabungan yang harmonis di antara adat dan syara di Minangkabau. Kalau ada, hanya sedikit sekali, yaitu ukiran akar Cina pada mimbar. Tidak ada masjid dengan gonjong menjulang langit, yang oleh Prof. Kemal Sumaker, di Bandung dahulu pernah diterangkan dalam buku Kultur Islam yang disusun berdua dengan M. Natsir, bahwa gonjong masjid di Minangkabau adalah seni dan kebudayaan sendiri yang tumbuh di Indonesia sebagai lambang menuju langit dan kepercayaan tauhid. Gonjong masjid cara Minang yang demikian, seperti lanjutan dari kepercayaan kepada Sang Hyang Tunggal dan menyebabkan sholat diartikan sembahyang, tidaklah dibawa dari seni Arab, Mongol, atau Persia. Hal tersebut tumbuh sendiri menurut lanjutan alam pikiran Indonesia di Minangkabau dan masjid yang bertingkat 4, yaitu latar di bawah, tingkat kedua, tingkat ketiga, dan terus ke tingkat yang di atas sekali, yang runcing menjulang langit. Menurut fatwa ahli-ahli adat, itu adalah lambang dari tingkatan jiwa menuju kesempurnaan, yang terbagi menjadi 4. Latar di bawah sekali adalah tempat melakukan syariat. Dari syariat, kita mulai mencari jalan atau tarekat. Inilah tingkat kedua, dari sana kita menuju tingkat ketiga, yaitu mencapai hakikat. Apabila yang ketiga ini telah dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, inilah permulaan kita mendapat makrifat. Itulah yang dinamai ilmu laduni yang diterima langsung dari Tuhan. Agama Islam masuk ke tanah Indonesia dimulai dengan ajaran tasawuf. Tasawuf laksana minyak untuk memudahkan roda keislaman pada masa itu sehingga Islam dapat masuk ke dalam jiwa dan kebudayaan pemeluknya yang baru. Terdapatlah ia pada masjid yang berdiri di samping rumah gedang dan balairung. Dalam Museum Chicago tidaklah digambarkan sampai ke sana. Umat Kristiani akan susah merasai dan menyelami lubuk jiwa ini sehingga jika melihat museum itu, kita tidak melihat orang Minangkabau yang telah memeluk Islam. Padahal, Minangkabau adalah salah satu suku bangsa di Indonesia yang masyhur dapat menyesuaikan adatnya dengan agamanya. Banyak barang pusaka tak ada lagi dalam masyarakat, tersumbul di Chicago. Jika anak Minangkabau baru datang ke sana, mungkin banyak barang yang tidak akan dikenalnya lagi.
Saya lama termenung melihat barang pusaka sebanyak itu yang dirawat oleh orang-orang agar dapat menambah ilmu pengetahuan tentang kehidupan primitif bangsa-bangsa lama. Saya tertegun melihat barang-barang bersejarah itu. Bukan tertegun karena hendak menyurutkan jarum sejarah ke belakang atau memanggil cindur mata supaya pulang kembali ke dunia, bukan. Beratus-ratus orang berlalu lintas, yang masuk dan yang pergi. Banyak juga yang memperhatikan Minangkabau, tetapi tentu saja tidak sebesar perhatian saya. Syukurlah di antara orang-orang itu, seorang pun tidak tahu bahwa saya lama termenung di sini karena saya dilahirkan di daerah yang dipertontonkan ini. Jika mereka bertanya, apakah ini masih ada? Tentu akan saya jawab, masih. Apa jawaban saya jika mereka bertanya, mana kakusnya? Apa jawaban saya jika mereka bertanya, mana pipa airnya? Apakah saya akan menerangkan bahwa di bawah rumah ini adalah tempat menyembelih sapi dan baunya sampai ke rumah? Syukurlah saya sadar diri bahwa Minangkabau yang dipertontonkan itu memang bagus dan indah, seperti kenang-kenangan. Namun, zaman telah berubah dan tidaklah segala yang lama dapat dipertahankan lagi. Sudah banyak yang harus disimpan dalam museum untuk dikunjungi dan dipelajari, tidak untuk diulangi kembali. Jauh masanya, sebelum saya ke Amerika, sebelum melihat museum di Chicago, saya telah menulis tentang hal ini. Sebelum ada orang yang bertanya, saya pun mundur dengan teratur dari tempat itu. Keluar dari dalam museum menuju ke udara yang lapang di alam yang luas. Salju telah mulai menitik di atas mantelku. Mobil-mobil meluncur dan melancar keras, kegiatan terlihat di mana-mana. Rumah pencakar langit di kota besar Amerika yang kedua, sesudah New York. Ingatan tentang Minangkabau, tempat aku dilahirkan, telah timbul dengan sendirinya, meskipun menurut suasana sekarang, saya telah menjadi orang Indonesia. Ingatan bahwa saya adalah orang Indonesia, bertambah keras meskipun telah mengunjungi negeri sebesar itu, dunia yang baru dan paham baru yang disebut universal. Kalau begitu sadar saya bahwa dalam kehidupan sekarang, harus luas, berpikiran universal sebab dunia telah kecil. Namun, saya melihat universal adalah tegak di atas berpuluh-puluh bendera. Hanya di balik tanah perkuburan, bendera itu tidak laku lagi, mulai akan berganti dengan nisan dua sesaing. Satu di antara bendera yang banyak ialah bendera merah putih. Bendera merah putih ditegakkan bersama-sama oleh berpuluh suku bangsa Indonesia. Satu di antaranya adalah suku Minangkabau. Dari daerah itulah saya datang menuju Indonesia dan menuju paham universal. Satu yang saya sayangkan saat saya mengelilingi museum-museum di Amerika, yaitu orang-orang belum sempat menukar Netherlands Indie dengan Indonesia. Dari Chicago, kami meneruskan perjalanan ke Denver, Colorado. Di sini, kami telah mulai bertemu salju. Naik kapal udara dari Chicago ke Denver memakan waktu selama 4 jam. Kami sampai di Denver pada tanggal 30 Oktober dan di sana kami bertamasya sampai tanggal 5 November. Selain melihat keindahan alam, terutama Bukit Rocky Mountains yang indah mengagumkan, kami dapat pula datang ke University of Colorado dan Sekolah Tinggi Baptis. Kemudian, dapat juga melihat dari dekat ajang pemilihan presiden. Kita dapat melihat bagaimana kegiatan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan itu sampai di puncaknya. Kaum Republik menonjol-nonjolkan Ike-nya dan Demokrat menonjolkan Atlainya. Penuh surat kabar, berkumandang suara di radio dan televisi berpampangan di depan setiap pintu rumah dan di dada setiap orang nama Ike atau nama Atlai. Ada lencana yang seluas piring bertuliskan, I like Ike. Malam tanggal 3 jalan tanggal 4 November, kita melihat di televisi bahwa Eisenhower berpidato di New York, didengar oleh beribu-ribu orang. Setelah selesai, kita melihat pula Atlai Stevenson sedang berpidato di Chicago, didengar pula oleh beribu-ribu orang. Kedua belah pihak mencela lawannya, mempertahankan rancangan politiknya.
Persoalan Korea adalah yang paling penting dari segala persoalan. Angkatan muda, terutama pelajar-pelajar dalam universitas, lebih banyak menjadi pemilih Stephenson. Angkatan tua dan petani-petani kaya lebih banyak menyukai Ike. Atlai adalah sosok yang tenang, seorang pemikir yang bersungguh-sungguh. Ike memiliki sikap yang gembira menghadapi segala persoalan bagaimanapun beratnya, dengan cara Amerika, yaitu dengan senyuman. Selama berhari-hari, sebelum pemilihan, keduanya terbang berkeliling dengan kapal udara spesial mendatangi 48 negara bagian. Pada malam penghabisan, Atlai Stephenson masih meyakinkan bahwa dia akan menang. Saya masih ingat pidato penghabisannya, yang ditutupnya dengan ucapan berirama, "Ai si Amerika, saya melihat, saya mengenang bahwa Amerika adalah suatu bangsa besar dan kebesarannya telah ditegakkan atas kenang-kenangan yang indah. Amerika akan terus memegang peranannya, yakni menjadi pemandu dunia dalam perdamaian dan persaudaraan." Besoknya pagi-pagi tanggal 4 November, kami menyaksikan penduduk Denver masuk ke dalam tempat pemilihan yang diadakan pada setiap lorong dan distrik, yang telah diatur, disusun demikian rapi. Laki-laki dan perempuan berwajah tenang, tetapi bersungguh-sungguh. Demikian hebat pertentangan politik di dalam menentukan nasib. Pada hari itu, tanggal 4 November, segenap kedaulatan di tangan rakyat. Kami masuk ke dalam sebuah rumah tempat memilih, melihat orang masuk dengan teratur, tidak bersesak-sesakan, tenang, dan tidak ada kesusu atau rasa cemburu melihat insinyur-insinyur yang terpampang di dada lawannya. Setelah mereka masuk ke dalam, menghadapi peti yang dirahasiakan dan masuk satu persatu, mereka pun keluar pula dengan tenang kembali melanjutkan pekerjaannya sehari-harinya sambil menunggu ketentuan nanti malam. Pukul 7 malam mulailah dikumpulkan seluruh suara. Semua orang dapat menyaksikan pengumpulan suara dari seluruh Amerika. Televisi ada pada segenap rumah, restoran, dan kantor. Saudara Yunus duduk di hadapan televisi di gedung YMCA sampai acara habis. Kita dapat melihat pusat kantor pemilihan bekerja keras. Berpuluh-puluh orang mengumpulkan suara yang terkirim dari segenap negara bagian. Alabama, sekian untuk Eisenhower, sekian untuk Stephenson. Nebraska, sekian untuk Eisenhower, sekian untuk Stephenson. Arizona, sekian untuk Eisenhower, sekian untuk Stephenson. New York, sekian untuk Eisenhower, sekian untuk Stephenson, dan seterusnya. Setiap saat suara pun bertimbun datang, terlukis lekas di papan tulis sehingga dengan dada berdebar kita melihat perlombaan di antara kedua jagoan besar itu. Semuanya jelas dalam televisi. Mulanya tenang saja, di pertengahan jalan, kelihatan perlombaan mendaki laksana berkejar-kejaran. Akhirnya naiklah jumlah untuk Ike dan Atlai telah mulai gontai jalannya. Saat Atlai telah merasa dia tidak akan dapat mengejar lagi, padahal perhitungan belum selesai, dia telah mengetuk kawat selamat kepada lawannya yang menang itu, Eisenhower. Pukul 12 malam selesailah pemilihan dengan kemenangan Eisenhower. Kaum Republik kelihatan gembira dan bersorak, tetapi dengan teratur. Di kantor-kantor kaum Demokrat kelihatan berwajah muram, tetapi tidak jengkel. Ada juga orang yang bertaruh. Orang-orang yang memilih Eisenhower dengan segera telah menerima kemenangan. Saat penyelesaian pemilihan di tengah malam, dengan segera Stephenson mengetok kawat pula kepada Eisenhower mengucapkan selamat atas kemenangannya. Kepada pengikut-pengikutnya, Stephenson berseru bahwa perlombaan ini telah habis. Kita tetap menjunjung tinggi tradisi dari demokrasi Amerika, yang telah sekian lama kita pertahankan. Ketika memilih, kita mengandidatkan beberapa orang, dan setelah terpilih, kita semuanya tunduk kepada yang satu. Eisenhower pun dengan segera membalas kawat itu, mengucapkan terima kasih kepada Atlai atas ucapan selamat yang diberikan.
Eisenhower menyerukan pula kepada seluruh rakyat Amerika bahwasanya segala cita-cita yang baik dalam kalangan Republik dan Demokrat akan kita pergunakan untuk melayarkan bahtera negara Amerika dan mempertahankan bendera bintang dan garis dalam menuju keamanan dunia. Pagi-pagi tanggal 5 November kelihatanlah berubah keadaan dari kemarin saat pemilihan presiden. Orang-orang kembali kepada pekerjaannya seperti sedia kala, dan tidak kita lihat lagi wajah-wajah yang menunjukkan pertentangan. Dengan lucu saya terangkan bahwa kami dengan saudara Yunus pun, dua orang tamu, dengan sendirinya telah berpihak-pihak pula. Saudara Yunus simpatik kepada Ike dan saya simpatik kepada Atlay. Sebab itu, saya pun telah turut agak muram, dan saudara Yunus pun telah turut agak gembira. Bila mana perjalanan selanjutnya kami teruskan, kami tidak melihat kekecewaan pada kaum Demokrat atau gembira berlebih-lebihan pada kaum Republik. Riwayat Republik dan Demokrat rupanya mereka tutup dahulu, menunggu 4 tahun lagi, tanggal 4 November tahun 1956. Dari Denver kami mulai naik kereta api yang bernama The California Zephyr, yang terkenal menghubungkan Chicago, Denver, Salt Lake City, dan San Francisco. Jika hendak melihat pandangan yang indah mulai dari Chicago, Denver, dan seterusnya, tidak ada yang lebih baik daripada naik kereta api. Melewati rimba-rimba, bukit-bukit, dan padang-padang indah, menembus berpuluh-puluh terowongan. Dalam kereta pun kita tidak akan merasakan payah dan letih, sebab segala hal yang akan menyenangkan para penumpang terdapat di dalamnya. Ada tempat tidur untuk tidur di waktu malam, ada tempat pemandang tamasya di waktu siang, yaitu di sebelah atas, serta ada restoran. Dilayani pula oleh pelayan-pelayan perempuan yang dengan senang hati dan muka cantik berseri memberi keterangan tempat indah yang kita lalui. Kami berangkat dari Denver pukul 8 pagi, sampai di Salt Lake City pukul 10 malam. Denver adalah pusat negara bagian Colorado dan Salt Lake City pusat negara bagian Utah. Salt Lake City terkenal karena pengaruh agama Mormon dan gerejanya yang memiliki 6 puncak, sangat indah. Masyarakat Salt Lake City yang teguh beragama telah menyambut kami lebih dari yang kami perkirakan. Dr. Peterson telah mengadakan suatu jamuan teh di rumahnya. Mantan Gubernur Utah pun turut hadir. Kira-kira 20 pasang suami istri meramaikan jamuan itu. Saya dipersilakan menerangkan perkembangan kemerdekaan Indonesia. Dr. Banion pun membawa kami menghadiri ibadah di Sekolah Tinggi Mormon di Salt Lake City. Selesai ibadah itu saya diminta memberikan ceramah tentang cita-cita persaudaraan dunia, brotherhood, dan perdamaian dunia. Kira-kira 300 mahasiswa dan beberapa orang undangan terkemuka telah turut hadir. Saudara Yunus telah memberikan terjemahan yang sangat bagus hari itu. Saya berbicara kira-kira 35 menit dan terjemahannya 35 menit pula. Saya terangkan bahwasanya kalau kita menilik dengan saksama, tidaklah ada tempat pemisah di antara Barat dengan Timur. Orang Amerika di San Francisco dapatlah mengatakan bahwa orang Jepang dan Filipina, dan kami di Indonesia adalah orang Barat. Sebaliknya, orang Indonesia memandang orang Jepang dan Hawaii adalah orang Timur. Namun, pemisahan Barat dan Timur telah lama umumnya, yakni sejak timbul perebutan pengaruh dan kekuasaan di antara kerajaan Persia di timur dengan kerajaan Yunani dan Makedonia. Kadang-kadang orang seperti Iskandar dan Julius Kaisar menyeberang ke timur, dan orang-orang seperti Darius dan Hannibal menyeberang ke barat. Bagian timur dan bagian barat ditakdirkan Tuhan bukanlah untuk bermusuhan, tetapi yang satu akan lenyap jika tidak dilengkapi oleh yang lain. Dari dunia bagian barat, Tuhan menakdirkan timbul hasil pikiran yang tinggi-tinggi, yang berupa filsafat. Barat melahirkan Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Namun, jiwa Barat akan menjadi miskin jika kemudian ajaran Yesus Kristus tentang cinta, yang dibawa Kristen tidak lekas datang dari timur ke barat. Sebaliknya,
Ketika agama Islam telah maju di bawah Nabi Muhammad dan berdiri peradaban Islam di Baghdad, Spanyol, dan di bagian dunia yang lain, cara berpikir yang ditinggalkan oleh filsafat Yunani telah dipakai pula oleh sarjana-sarjana Islam. Beberapa abad terakhir, timbul kembali rasa kebencian Timur dan Barat, karena orang Barat datang ke Timur karena nafsu penjajahan. Kebencian ini merugikan kedua belah pihak. Orang Timur membenci Barat karena penjajahan sehingga tidak dapat menuntut ilmunya. Orang Barat sombong dengan kemajuan pikiran dan tekniknya sehingga jiwanya kosong. Namun, suasana sekarang berubah. Orang Timur telah membuka matanya kembali, tetapi dia masih miskin tentang teknik yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan hidup. Orang Barat telah terlalu maju dalam teknik dan kebendaan sehingga ujung dari tamadunnya tidak lebih dari perang. Bom atom adalah hasil yang membawa kemanusiaan ke dalam jurang kehancuran dan penjajahan adalah batu penarung dalam menuju persaudaraan. Padahal Barat amat perlu kepada Timur dan Timur amat perlu kepada Barat. Akal harus maju, itulah bantuan Barat kepada dunia. Budi dan keimanan mesti kuat dan itulah bantuan Timur. Dahulu Barat telah memberikan Sokrates, Plato, serta Aristoteles, dan Timur telah memberikan Buddha, Isa Al-Masih, dan Nabi Muhammad. Sekarang Barat memberikan kembali Hegel, Immanuel Kant, Marconi, dan Edison. Di zaman sekarang pula, Timur memberikan Mahatma Gandhi, Tagore, Muhammad Iqbal, dan lain-lain. Sebenarnya agama tidaklah bertentangan, yang bertentangan adalah hawa nafsu dari pemeluk agama itu sendiri. Kristen adalah saudara dari Islam. Nabi Muhammad mengakui bahwa pekerjaannya ialah menyambung usaha Nabi Isa alaihissalam, tetapi umat Islam dan umat Kristen pernah berperang salib. Yang harus diselesaikan sekarang itu bukanlah di antara umat yang percaya kepada Tuhan sesamanya, karena semuanya pada hakikat hanya satu. Yang harus diselesaikan sekarang ialah usaha segenap yang percaya kepada Tuhan untuk menyeru kembali setiap orang yang tidak percaya supaya beriman kepada Tuhan. Jika orang berani menegakkan yang jahat di dunia ini, kita yang percaya harus berani pula menegakkan yang baik. Saya terangkan pula bagaimana salahnya pandangan kami di Timur, terutama di Indonesia kepada bangsa Amerika selama ini, karena hanya melihat kehidupan bintang film dan cerita film gangster. Setelah dilihat sendiri, kata saya ternyata orang yang taat beragama pun tidaklah sedikit di Amerika. Perhatian atas ceramah rupanya agak besar. Lelah tangan saya menerima salam, meskipun tidak dicium seperti kebiasaan habis pidato di kampung di Indonesia. Beberapa pelajar minta supaya kedatangan kami diabadikan dengan berpotret. Seorang mahasiswa perempuan berdiri ke dekat saya sambil berkata, "Saya akan berdiri dekat Tuan supaya orang di Indonesia melihat bahwa di Amerika bukanlah bintang film atau gangster saja." Lalu saya jawab, "Tetapi saya harus memberi penerangan pula dahulu sebab kalau tidak ada penerangan dan melihat kecantikan Nona akan disangka orang bintang film juga." Dia tertawa mendengar jawaban yang bagus itu dan kawan-kawannya pun tertawa. Setelah 5 hari di Salt Lake City, kami pun berangkat dengan penuh kenangan yang indah, di negeri orang yang taat beragama itu. Setelah 4 hari di sana, kami pun meneruskan perjalanan menuju San Francisco dengan kereta api lagi. Perjalanan dimulai pukul 10.30 malam sehingga kita dapat merasakan bagaimana enaknya tidur dalam kamar tidurnya. Ketika telah menghujur panjang melepaskan lelah, terkenanglah saya, kapankah kiranya masa di tanah airku sendiri akan ada kereta api seperti ini, yang menghubungkan langsung antara Jawa dan Sumatera, teratur rapi, sejalan dengan kecerdasan bangsaku dan kenaikan perekonomiannya. Saat hari telah pagi dan matahari telah naik, negara bagian utah telah dilewati dan kita menuju ke arah California, melewati padang-padang yang luas dan gunung-gunung yang indah. Inilah daerah barat yang masih kosong, tetapi kaya. Terlihatlah pabrik-pabrik, pembangkit tenaga listrik, sawah dan ladang tempat menanam padi atau jagung yang dikerjakan dengan traktor.
Terlihatlah bukit-bukit tempat melepaskan ternak, kambing, biri-biri, dan sapi. Penduduk sebelah barat ini masih jarang dibandingkan dengan penduduk negara-negara bagian sebelah timur seperti New York, New Jersey, Connecticut, dan lain-lain. Sekitar 100 atau 75 tahun yang lalu, pemuda-pemuda di bagian timur yang belum mendapat kesuksesan dalam hidupnya, disuruh oleh yang tua-tua berpindah ke sebelah barat untuk membanting tulangnya mencari kekayaan, membuka tanah baru, dan mendulang emas urai. Sampai sekarang tinggallah di bibir orang Amerika suatu ucapan, pergilah ke barat, pemuda. Pemandangan dari kereta api, yang mempunyai tingkat atas berdinding kaca sangat menyedapkan mata. Keindahan alam dipelihara, dan pukul 5 sore sampailah di jembatan Berkeley Oakland, sebab kereta api Chicago itu tidak dapat langsung masuk kota San Francisco. Daerah terkenal yang bernama Rio Grande, Sierra Nevada, Feather River Canyon, National Park, terpeta dalam kenang-kenangan untuk menambah kekayaan jiwa di hari-hari yang akan ditempuh dalam hidup. Kereta api berhenti di Oakland dan dengan kapal akan menyeberangi Teluk San Francisco. Beberapa saat kemudian masuklah kami ke kapal, melayari teluk yang indah. Dari kapal terlihat puncak-puncak pencakar langit San Francisco dan juga University of California di Berkeley. Teluk yang dilalui memiliki luas 344 mil. Di tengahnya melintang jembatan emas sepanjang-panjangnya jembatan di dunia, salah satu raksasa jembatan yang dibanggakan Amerika kepada dunia dan dijadikannya hiasan perangkonya. Setelah sampai di pantai San Francisco, Saudara Abdul Hamid, Konsul Republik Indonesia di San Francisco dan nyonya telah menunggu kami. Sesudah berhenti di Washington selama 22 hari, New York 18 hari, disinilah saya yang agak lama, yaitu 13 hari. San Francisco adalah kota indah yang istimewa dibandingkan dengan kota lain di Amerika. Tanahnya berbukit-bukit sehingga kelihatan kotanya berlapis-lapis. Penduduknya hanya berjumlah 760.753 jiwa. Dia menjadi agak istimewa dalam hati kita yang datang dari timur ini. Saya beri kurung dengan koma 2 sebab dari San Francisco memandang Filipina, Indonesia, India, dan Tiongkok bukanlah di timur, tetapi di barat. Dia menjadi agak istimewa karena disinilah yang terbanyak bangsa berwarna, orang Filipina, Tiongkok, Jepang, India, dan Pakistan. Setelah New York, anak Indonesia di sini pula yang agak banyak, hampir 200 orang. Mereka kebanyakan berasal dari anak kapal yang turun ke darat dengan melanggar undang-undang imigrasi Amerika. Akan tetapi, kemudian karena ada yang menikah dengan warga negara atau mau menjadi serdadu di zaman perang, lantas diakui sebagai warga negara. Kulit putih di sini umumnya berasal dari keturunan Spanyol. Memang dahulunya California adalah kepunyaan Spanyol. Darah orang Spanyol berdekatan dengan darah timur. Hatinya pun agak timur. Percampuran kebudayaannya dengan Islam beberapa abad yang lalu dan hubungannya dengan Filipina karena menjajah dahulu, meninggalkan kesan yang tak kunjung hilang dalam hati. Perbedaan kulit terhadap negro di sini tidak begitu mencolok mata. Oleh sebab itu, tidak begitu banyak rintangannya jika seorang pemuda Filipina atau pemuda Indonesia bertemu hati dengan gadis-gadis Amerika San Francisco. Ketika 20 orang pemuda pelajar dari Angkatan Udara Republik Indonesia belajar pilot di Los Angeles, tersiar berita bahwa banyak di antara mereka telah terjerat oleh gadis Amerika turunan Spanyol. Turunan Spanyol, bung. Matanya mata Arab, jiwanya agak tropis, cintanya panas. Ketika saya di Amerika, ada 2 lagu sedang populer di radio. Lagu pertama berjudul You Belong to Me, dan yang kedua Lady of Spain. Benarkah banyak pemuda Indonesia terjerat? Mulanya tersiar kabar, kemudian kabar itu dibantah. Namun, keluar maklumat, pemuda-pemuda itu tidak boleh menikah dengan gadis bangsa asing. Maklumat itu meragukan orang akan bantahan.
Jejak masih kudapati. Ketika saya di San Francisco, saya telah berkenalan dengan seorang gadis Amerika turunan Spanyol. Ah, jangan silap, Bung. Dia sudi berkenalan dengan saya, bukan karena saya, Bung. Dia sudi berkenalan dengan saya sebab saya setanah air, sama-sama orang Jakarta dengan kecintaannya seorang pemuda yang belajar pilot. Rupanya mereka telah berjanji akan sehidup semati. Pemuda itu pulang kembali dan pulang dengan suatu barang mahal yang dicuri. Yang dicurinya itu ialah hati gadis tadi. Mereka telah berjanji akan menikah. Si gadis telah sudi memeluk Islam, pindah dari Katolik ke Islam. Namun, setelah si pemuda itu pulang ke tanah airnya, tidaklah ada kabar beritanya lagi. Saya yang telah kena sebaran berita itu dapat berkenalan dengan dia. Ah, mengapakah cinta dipermain-mainkan demikian rupa, Bung? Selain dari keistimewaan San Francisco tersebut bagi kita, ada lagi keistimewaannya, yaitu banyak restoran Tionghoa dan restoran Filipina. Di sana ada nasi. Di restoran Filipina kita dapat memesan sinagang manok. Dari kedua kalimat sinagang dan manok, kita dapat menemukan persatuan rumpun bahasa Tagalog dengan bahasa Indonesia atau Melayu. Bukankah ada pula gulai Melayu yang bernama singgang? Bukankah manuk yang berarti ayam, dalam bahasa Jawa pun manuk juga? Bahasa Batak pun manuk juga. Ayam hutan di Minangkabau dikatakan manuk juga. Jelatang ayam kerap disebut juga jelatang manuk. 13 hari di San Francisco adalah puncak dari perjalanan dan puncak dari keindahan kenangan. Di sana, waktu itu, berdiam adik saya yang telah hampir 10 tahun berpisah, yang berangkat ke luar negeri setelah ayah kami wafat. Dia adalah adikku, Abdul Wadud Karim Amrullah. Di Amerika dipakainya nama ala barat, yaitu Willy Amrul. Beberapa tempat penting, seperti University of California, Stanford University, Palo Alto, dan lain-lain dapat dikunjungi. San Francisco kami tinggalkan dan kami hendak menuju Los Angeles.